Karena kita tahu bersama bahwa sukacita kita tidak bergantung dengan keadaan. Ya, saudara mesti tahu dulu ini. Karena kalau sukacita kita bergantung dengan keadaan, namanya bukan sukacita. Ya, sukacita kita itu berasal dari dalam, yang mengalir keluar, sehingga dampaknya bukan dari luar ke dalam. Karena kalau dari luar ke dalam, maka itu bukan sukacita, saudara. Itu adalah perasaan-perasaan kita karena sesuatu yang terjadi di luar, gitu ya. Kalau sesuatu terjadi di luar mempengaruhi perasaan kita, itu bukan sukacita. Karena sukacita yang sejati itu lahir dari dalam, mempengaruhi luar. Jangan dibalik, ya. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa keadaan, sesuatu yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi di luar hidup saudara dan saya tidak bisa mempengaruhi sukacita saudara dan saya. Itu dulu, ya. Karena dalam beberapa hari ke depan saya mau membagikan tentang apa sih yang menjadi dasar sukacita kita yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Jangan sampai sukacita kita bergantung dengan keadaan yang terjadi di luar. Sukacita kita bergantung dengan sikap orang kepada kita. Itu berbahaya. Karena biar bagaimanapun ada aja orang-orang yang nggak bisa yang nyebelin gitu ya saudara ya. Ada aja orang-orang yang ngeselin yang memang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita. Tapi kita mesti ingat ini bahwa sukacita kita tidak bergantung sikap orang dari apa yang mereka lakukan. Sukacita kita tidak juga bergantung dengan omongan orang tentang kita. No. Karena kalau sampai sukacita kita bergantung dengan sikap orang, sukacita kita bergantung dengan omongan orang, hari gini, waduh, gampang sekali sukacita kita hilang. Makanya tidak sedikit sudah dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan mulai bilang, aduh pendeta, saya tuh kalau ketemu orang ini sukacita saya hilang gitu loh. Kayak saya kalau lagi ngadepin masalah itu kayak sukacita saya tuh dicuri. No, sukacita saudara dan saya tidak bisa hilang harusnya. Sukacita saudara dan saya tidak bisa dicuri harusnya. Karena sukacita itu lahir dari dalam dan sukacita itu keputusanmu. Apakah engkau mau bersukacita atau engkau mau berduka cita? Apakah engkau mau bersyukur atau engkau mau mengeluh? Itu keputusan saudara dan saya. Dunia luar tidak bisa mempengaruhi sukacita saudara. Sukacita kita, keputusan kita. Ketik di kolom komentar, sukacita saya, keputusan saya. Ketik di kolom komentar. Iya kan? Orang mau ngomongin kita, orang mau mencibir kita, orang mau gosipin kita. Keputusan saudara, apakah tetap saudara mau sukacita atau saudara kehilangan sukacita? Itu keputusan kita. Nah, inilah yang akan saya bagikan selama beberapa hari ke depan ya. Supaya saudara tahu bahwa dasar sukacita orang percaya itu tidak bergantung dengan keadaan, tidak bergantung dengan situasi, tidak bergantung dengan tempat, tidak bergantung dengan omongan orang tentang kita, tidak bergantung dengan sikap orang kepada kita. Supaya kita bisa mengerti dulu gitu ya saudara ya. Apa sih dasar sukacita kita sehingga kita harus bersukacita selalu? Coba saudara lihat sebelumnya ya gitu ya, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Ini dulu deh, lihat deh. Nah, karena gini, ini saya mau bagikan dasar-dasarnya dulu ya saudara. Karena dalam beberapa hari ke depan, mulai besok tepatnya, akan saya bagikan tentang dasarnya sukacita kita ya. Nah, lihat nih, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Apa sih kata senantiasa itu saudara? Selalu, terus-menerus gitu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah terus-menerus, bersukacitalah selalu. Di mana, saudara? Dalam Tuhan. Nah, saudara mesti garis bawahi ini. Senantiasa dan dalam Tuhan. Kenapa? Karena senantiasa ini bicara tentang kau harus bersukacita selalu. Nah, dalam Tuhan ini, sukacitamu hanya di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan saja engkau bisa dapat sukacita. Makanya di luar dari Tuhan, engkau gak akan pernah bisa dapatkan sukacita. Sukacitamu di luar Tuhan akan bergantung dengan keadaan. Sukacitamu di luar Tuhan akan bergantung dengan sikap orang kepadamu. Sukacita di luar Tuhan akan bergantung dengan sikon, situasi dan kondisi. Ya. Makanya sukacita kita yang selalu ini hanya kita dapati dalam Tuhan. So, Paulus bilang, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara tahu ketika Paulus tulis surat ini di mana?
Yes, dalam penjara. Penjara mana ada bisa sukacita? Masa orang dalam penjara nguatin orang luar suruh sukacita? Kan aneh gitu. Tapi kenapa bisa? Karena dia tahu rahasianya, saudara. Dia tahu rahasianya. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengerti akan hal ini. Supaya ketika saudara mendapatkan masalah hidup, saudara temukan orang yang ngeselin, nyebelin di lingkungan hidup saudara. Saudara dipertemukan dengan suami yang ngeselin, dipertemukan dengan istri yang kepala batu. Saudara tidak kehilangan sukacita. Ini yang akan saya bagikan selama beberapa hari ke depan. Tapi khusus hari ini hanya sebagai opening saja. Khusus hari ini hanya sebagai pembukaan saja. Supaya saudara tahu apa yang akan kita bahas di hari ke depan, selama beberapa hari ke depan. Supaya kita ingat betul. Supaya kita menyadari betul bahwa dasar sukacita saya tidak bergantung dari luar. Apapun yang di luar tidak bisa mempengaruhi sukacita saya. Karena sumber sukacita kita sesuai dengan Filipi 4 ayat 4 hanya dalam Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sukacita saya hanya ada dalam Tuhan. Amin. Itu yang mesti kita tahu ya. Karena begini saudara. Mungkin ada pertanyaan begini. Memang kita harus ya pendeta bersukacita? Memang kita harus, mesti, kudu, wajib bersukacita? Yes. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang engkau harus bersukacita dalam engkau mengiring Tuhan. Kita lihat sama-sama, ini firman Tuhan ini saudara, yang saudara mesti tahu bahwa engkau harus bersukacita selalu dalam engkau mengiring Tuhan. Karena dampaknya kalau engkau tidak mau bersukacita, engkau akan hidup dalam persungutan. Saudara lihat nih, firman Tuhan katakan begini. Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau, lihat. Tuhan bilang sama umatnya, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Dengan apa? Yes, dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi firman Tuhan bilang begini. Karena kamu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Kita ini kan semua hamba Tuhan nih saudara. Kapan kita disebut hamba Tuhan? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu engkau menjadi hamba Tuhan. Engkau menghambakan dirimu kepada Tuhan. Itu maksudnya hamba Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, berarti kan Tuhan mau saudara dan saya menjadi hambanya dengan sukacita dan gembira hati. Karena dengan sukacita dan gembira hati, karena ketika engkau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu, engkau kelimpahan akan segala-galanya. Tetapi Tuhan bilang, engkau tidak mau. Nah, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka, lihat, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Kenapa ini harus ditanggung? Karena mereka nggak mau lakukan ini. Mereka nggak mau menjadi hamba kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang hidupnya bersukacita, yang hidupnya gembira hati. Mereka nggak mau. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar, haus, telanjang, kekurangan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Gara-gara nggak mau bersukacita dalam mengiring Tuhan. Ngeri saudara. Berarti Tuhan mau saudara dan saya dalam kita mengiring Tuhan sebagai hamba Tuhan yang menghambakan di hidup kita kepada Tuhan. Engkau harus menghambakan hidupmu kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan mengeluh, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan komplain kepada Tuhan. Mana katanya Tuhan tolong saya, mana katanya Tuhan bela saya, mana katanya Tuhan buka jalan buat hidup saya. Engkau kehilangan sukacita hanya karena masalahmu. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi hati-hati ya.
Kalau kita tidak bersukacita dalam kita mengiring Tuhan, hidup kita susah, saudara. Catat hal ini. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ulangan 28 ayat 47 48, saudara bisa baca lagi di rumah. Saudara bisa baca lagi. Screenshot kalau perlu tadi tuh, ya. Supaya saudara ingat selalu, oh dalam saya mengiring Tuhan, saya harus selalu bersukacita. Ciara, thank you, Tuhan berkati. Waduh, banyak tahun muka saya tuh. Tetap, tapi harus bersukacita. Ya, tetap harus bersukacita. Karena ini yang Tuhan mau. Oh ternyata yang Tuhan mau dalam kita mengiring Tuhan, ada masalah, tetap sukacita. Ada pergumulan, tetap sukacita. Dihianati, tetap bersukacita. Kekurangan, tetap bersukacita. Mengalami penderitaan, tetap bersukacita. Itu kerinduan Tuhan. Kalau untuk orang-orang dunia nggak ketemu materi ini, saudara, maksudnya nggak ketemu nih ajaran seperti ini. Bagaimana saya bisa bersukacita? Saya kesusahan. Bagaimana saya bisa bersukacita? Saya terlilit utang piutang. Bagaimana saya bisa bersukacita? Pendeta, saya dihianati, saya dirugikan. Bagaimana saya bisa bersukacita? Ngerti sampai sini, saudara? Karena sukacita saudara dan saya tidak bergantung dengan sikap orang, keadaan, situasi, lingkungan, apapun. Karena sukacita kita dapati dari sumbernya. Siapa itu? Pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau kita tahu rahasia ini, dengar baik. Kalau kita tahu rahasia ini, saya pastikan tidak ada yang bisa menggoncang sukacitamu dalam Tuhan. No. Orang boleh membisikkan sesuatu di belakangmu. Orang boleh mencari-cari kekurangan kelemahanmu untuk menjatuhkan hidupmu. Orang boleh melakukan segala daya upaya untuk habisi hidupmu, rugikan hidupmu. Tapi kalau kita tahu hidup sukacita saya tidak bergantung sikap dan perbuatan orang kepada saya, maka engkau akan tetap terus mengalami sukacita itu. Amin. Ini kerinduan saya, agar masalah, badai, penderitaan, kesusahan, sikap, perbuatan orang kepadamu tidak bisa mencuri sukacitamu. Karena kita yang memutuskan untuk tetap terus bersukacita. Ketika kita mengingat hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari hal ini, bahwa kita tahu sukacita saya dalam Tuhan, maka yang saya harus lakukan adalah tetap bersukacita. Apapun keadaan saya, tetap bersukacita. Tapi kan ketika kita mesti mengambil keputusan untuk bersukacita, karena itu keputusan kita mesti tahu dulu dasarnya apa. Kenapa saya mesti tetap bersukacita, pendeta? Tadi saya sampaikan ulangan 28 ayat 47 dan 48. Karena kalau engkau nggak bersukacita kalau engkau mengiring Tuhan, engkau sudah ditaklukkan oleh masalahmu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara dan saya tidak bersukacita dalam Tuhan, berarti engkau sudah ditaklukkan oleh masalahmu, oleh pergumulanmu, oleh situasimu yang bisa mencuri sukacitamu. Karena hidup ini cuma dua. Either kita menaklukkan atau kita ditaklukkan. Kalau masalah tidak bisa engkau taklukkan dengan sukacita yang berasal dari dalam hatimu, yang oleh karena ada Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan ditaklukkan oleh sukacita, oleh duka cita itu, oleh masalah itu. Saya ajak setiap kita untuk mengingat hal ini, sehingga ketika kita mengiring Tuhan, gitu ya kan, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kan kita tahu nih, ikut Tuhan bukan berarti masalah beres, tapi ada sukacita. Ikut Tuhan bukan berarti banyak orang baik dekat kita. Ada aja orang-orang yang jahat nyamperin kita, tapi kita tetap sukacita. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita nggak meresponi sesuatu yang di luar kita nyebelin, ngeselin, nggak kita terima dengan sesuatu yang negatif. No. Kita meresponi segala sesuatu dengan baik, dengan tenang, dengan damai karena sukacita. Ketik sama-sama di kolom komentar sukacita. Ayo, setiap kita 230 orang yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar sukacita membuat saya bijaksana. Sukacita membuat saudara dan saya bijaksana loh. Kenapa? Karena kita tahu kalau hati kita tenang. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Betul? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana hatimu bisa gembira kalau engkau kehilangan sukacita?
oleh perlakuan orang kepadamu, oleh masalah yang kau hadapi, oleh penderitaan yang kau sedang temukan. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya stres, tertekan, depresi. Karena apa? Karena kehilangan damai, kehilangan sukacita. Karena nggak ada lagi kegembiraan dalam hatinya. Sehingga ketika orang memiliki kegembiraan dalam hatinya, dia memiliki sukacita yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, maka ada kebijaksanaan. Karena orang yang damai hatinya, sukacita hidupnya, gembira hatinya, otaknya ini lempeng dalam mengambil keputusan, saudara. Kalau saudara lihat hari-hari ini di luar sana, ada banyak sekali orang melakukan segala sesuatu pakai kekerasan. Udah bukan lagi pakai otak, tapi pakai otot. Coba saudara lihat, bentar-bentar ribut, kekerasan demi kekerasan terjadi. Karena apa? Sederhana, Alkitab sudah mencatat, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Selain daripada itu, karena sukacitanya udah hilang. Orang kalau sukacita, diperlakukan apapun, dia senyum. Tapi kalau orang sudah kehilangan sukacita, jangankan diperlakukan sesuatu, ngelihat kucing lewat nyebelin aja, saudara. Ngelihat anjing lewat nyebelin aja, waduh, disikat itu. Karena kehilangan sukacita. Dan ingat ya, sukacita tidak bergantung dengan apapun yang terjadi di luar. Gak bergantung. Sehingga akhirnya kita mesti ingat, kita mesti tahu hal ini. Kita mesti tahu hal ini, gitu. Orang yang bersukacita menyikapi masalah itu dengan senyuman, saudara. Ketik di kolom komentar yuk, senyumin aja. Ayo 260 orang yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar, senyumin aja. Senyumin aja. Ada orang ngomonginmu, senyumin aja. Ada masalah belum selesai, senyumin aja. Ada pergumulan, tekanan, penderitaan masih ada, senyum aja. Kenapa? Karena sukacita itu lu lahir dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau dari luar itu akan hilang sukacitamu. Ketika saudara sadar akan hal ini, ketika saudara mengerti akan hal ini, maka saudara nggak akan gampang dipengaruhi oleh keadaan. No. Engkau tidak akan pernah mudah dipengaruhi oleh situasi. Orang boleh lakukan yang jahat kepadamu. Situasi belum berubah. Doa boleh belum terjawab. Pintu boleh belum terbukakan. Tetapi engkau tetap senyum. Karena apa? Karena sukacita itu mengalir dalam hatimu. Kau tetap memiliki sukacita yang nggak bisa engkau beli dimanapun. No. Ya, itu nggak dijual di toko kelontong, sukacita 5 ribuan, 0,5 miligram dapatnya. No, saudara. Sukacita itu lahir dari pengenalan saudara dan saya dengan Tuhan. Ya, sukacita itu lahir dari pengenalan. Kalau kita tahu firman bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan kita tidak bisa mempengaruhi sukacita kita, maka engkau tidak akan hidup berdasarkan apa yang terjadi. Tapi hidup berdasarkan apa yang aku terima, berdasarkan firman Tuhan. Jadi 2 ayat hari ini saya bagikan. Ya, baik dari dalam Filipi 4 ayat 4. Paulus bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa, selalu, terus menerus, konsisten. Karena sukacita itu gak akan pernah bisa menjadi senantiasa kalau dipengaruhi dengan keadaan luar. Ya, sukacita nggak akan pernah jadi senantiasa, sukacita nggak akan pernah terus menerus kalau sukacita kita dipengaruhi dengan keadaan luar. Nggak akan. Tapi engkau akan bisa tetap mendapatkan, mengalami hidup dalam sukacita ketika engkau tahu sukacita itu berasal dari dalam. Nah, kalau berasal dari dalam, jangan terpengaruh dari luar. Berarti saya harus perbaiki dalam saya. Karena itu yang Tuhan mau. Sukacita yang Tuhan mau adalah jangan sampai saudara dipengaruhi dengan situasi, dengan keadaan, dengan sikap orang, dengan omongan orang, dengan cibiran orang, dengan postingan orang kepada saudara. No, tidak bisa dipengaruhi. Ketik di dalam komentar, sukacita saya tidak dipengaruhi keadaan luar, namun dari dalam.
Kalau saudara tahu hal ini, saya pastikan saudara akan enjoy dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Ya, kau nikmati. Dan ketika sukacita itu ada dalam hidupmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama seperti tadi dikatakan Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur buat segala sakit penyakit. Kenapa? Karena sukacita. Nggak gampang mikirin orang yang ngomongin kita, nggak gampang mikirin masalah yang belum selesai, nggak gampang mikirin penderitaan yang datang silih berganti. Kenapa? Karena sukacita. Jalanin hidup ya, karena bagaimanapun masalah masih ada, pergumulan tetap banyak. So what? Terus kenapa kalau kita mesti jalanin ada masalah, mesti ada penderitaan, ada kesusahan? Toh kita hamba Tuhan, orang yang sudah hidupnya sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal, yang Tuhan kendaki saudara dan saya bersuka cita. Karena kalau sampai saudara dan saya nggak bersuka cita, saudara ditekan oleh masalah, saudara ditekan oleh pergumulan, akhirnya hilang sukacita. Bentar-bentar ribut sama suami, bentar-bentar ribut sama istri, bentar-bentar ribut sama anak, mertua, menantu. Karena apa? Sukacitanya dicuri sama si jahat dengan masalah. Maka saudara lihat hari-hari ini ribut di mana-mana, yaitu si jahat goal, gitu loh. Kerinduan dia kan memecah belah. Jadi saya ajak setiap kita untuk mengingat hal ini, saudara. Ya, kalau saudara memiliki sukacita yang lahir dari dalam, suamimu boleh nyebelin, istrimu boleh nyebelin, Bu, Pak. Anak-anakmu, mertuamu, menantumu boleh ngeselin, tetapi engkau tetap bersukacita. Karena dari dalam, nggak gampang kepancing untuk ribut, gampang kepancing untuk marah, gampang kepancing untuk susah, ngedamai, enggak. Nah, kita mesti punya basic itu. Kita mesti tahu kebenaran itu. Kenapa saya perlu bersukacita nih, pendeta? Apa dasar saya untuk tetap terus bersukacita? Karena kan Alkitab katakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, mulai besok, selama beberapa hari ke depan. Apa sih sukacita yang harus saya ketahui? Dasarnya apa? Kenapa saya perlu tetap bersukacita? Karena sukacita kan keputusan. Ya, sukacita itu keputusan saudara, nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Jadi kalau ada orang bilang, abis gimana ya pendeta, yang mukanya kayaknya nyebelin, hilang sukacita saya. Bukan. Orang mau ngelihat, saudara mau ngelihat orang mukanya ngebelin, mengeselin, ya orang yang mengkhianati, merugikan hidup saudara. Nggak bisa harusnya itu mempengaruhi sukacitamu. Engkau yang memutuskan. Saudara dan saya memutuskan apa engkau tetap mau bersukacita sekalipun ada orang-orang yang ngeselin, nyebelin lewat di depanmu. Engkau yang memutuskan.